Mengejutkan, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel bersama 20 pejabat lainnya dalam operasi tangkap tangan. Di tengah tangisan buruh dan jogetan para anggota dewan, ada yang tersangkut tindak pidana pemerasan perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan diperas pemerintah, bagaimana perusahaan tidak memeras keringat pekerjanya? Padahal baru saja dipuji karena mengeluarkan kebijakan larangan menahan ijazah. Wah, berpihak nih pada buruh atau pekerja. Diperkuat saat Sritek melakukan PHK massal terhadap 50.000 pekerjanya. Noel berjanji memperjuangkan nasib buruh agar tidak kehilangan pekerjaan, bahkan menyatakan siap kehilangan jabatan demi membela pekerja. Ternyata, ya sudahlah, berharap apa dengan pejabat di Konoha? Tentu OTT ini akan memperkuat langkah ribuan buruh untuk melakukan aksi demo serentak pada 28 Agustus mendatang. Aksi buruh akan mengguncang telinga DPR. Wakil rakyat yang suka berjoget harus mampu menunjukkan muka di atas tangisan rakyatnya. Ingat, jangan hanya beretorika tanpa solusi. Aksi ini nantinya akan menyoroti isu kenaikan gaji anggota DPR RI serta kondisi ekonomi nasional, termasuk pengangguran dan kemiskinan. Dan yang paling utama berkaitan dengan upah pekerja yang tidak sebanding dengan beban kerja, jam kerja yang tidak menentu, perlindungan pekerja perempuan, sistem kerja kontrak, PHK, masalah keamanan sosial, kesehatan dan keselamatan. Nah, masalah yang terakhir ini yang jadi ladang cuan sampai akhirnya terjaring OTT KPK. Rakyatnya berperang dengan realitas susahnya cari uang, pejabat malah gampang banget dapat uang. Masalahnya ini, rakyat sengaja dibikin susah. Sabar ya, kita harus percaya, pasti masih ada banyak pejabat yang bekerja tulus untuk memperjuangkan hak rakyatnya. Percaya masih ada wakil rakyat yang tulus, apalagi kan tunjangan sudah naik. Sebulan bisa dapat kurang lebih 70 juta, ditambah 50 juta untuk tunjangan rumah, belum lagi uang perjalanan dinas dan lain-lain. Wow, sangat fantastis. Wajar wakil rakyat banyak yang joget-joget. Gaji wakil rakyat ini sungguh berbanding terbalik dengan upah buruh di Indonesia yang rata-rata hanya 2 juta per bulan. Jauh dari angka cukup untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok dan mensejahterakan keluarganya. Faktor kesejahteraan upah ini harus dipikirkan bukan hanya yang penting digaji. Pemerintah harus memikirkan nasib para buruh atau pekerja. Jangan hanya mendekati pemilu mau duduk berdampingan dan memberikan janji kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja ini bisa teratasi melalui regulasi pemerintah. Harus ada solusi konkret jangka panjang. Dalam hal ini MK merekomendasikan pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja.